Selamat sore saudara-saudara sekalian, Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita ketemu kembali di dalam episode yang baru, di dalam acara What Bible Says, apa kata Alkitab. Hari ini kita akan membahas tema Growing in Love, Growing in Life. Bagaimana kita bisa membangun relasi pernikahan kita di dalam cinta yang tulus. Langsung saja saudara, kita akan bertemu dengan narasumber kita pada malam hari ini. Saya mau memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Suito Kwe, bersama dengan Ibu, yaitu Ibu Tan Swat Hong, atau lebih mudahnya dipanggil Ibu Hong Hong. Ya, silakan Ibu Hong Hong, silakan, dan Pak Suito bisa melambaikan tangan, ya. Terima kasih Pak Suito dan juga Ibu Ong Ong yang bergabung bersama-sama dengan kami ya di dalam acara live streaming ini. Nah, bagi saudara-saudara yang mengikuti acara ini, jikalau nanti saudara memiliki pertanyaan, saudara dapat menuliskan pertanyaannya di live chat YouTube ya, sehingga kita dapat mengetahui pertanyaan-pertanyaan saudara dan nanti dapat kita minta baik itu untuk Pak Suito atau Ibu Ong Ong untuk boleh menceritakan. Nah, yang pertama nih saya mau tanya dulu kepada Pak Suito ya. Mungkin kita bisa berkenalan dengan Pak Suito, Ibu Ong Ong lebih jauh dulu. Bisakah Bapak bercerita ya secara khusus untuk sore hari ini dimulai, kira-kira sejauh apa ya masalah dampak daripada pandemik ini? Silakan Pak. Ya, tentu pandemik ini satu kejutan buat kami ya, satu hal yang nggak pernah kepikir gitu sebelumnya, dan ya mau tidak mau terasa juga ada tekanan bagi kami. Ya, ada tekanan. Ya, dari segi ekonomi, ya itu udah jelas ya. Jadi apa yang dulu biasa kita dapat, sekarang nggak ada. Ya, bahkan ada satu pekerjaan yang saya perjuangkan udah 5 tahun, ya. Sekarang udah mulai kelihatan hasilnya. Cuman beberapa bulan, sekarang sudah tidak bisa ada lagi. Bahkan mungkin apa yang sudah kita dapat, ini harus siap-siap nombok untuk ke depan. Jadi tekanan itu ada, Pak. Tekanan itu ada. Ya, terus juga nggak bisa kemana-mana di rumah. Ya, saya lihat istri juga ada tekanan tersendiri buat dia. Ya, kelihatannya malah di rumah saja jadi kelihatan malah lebih capek, lebih banyak kerjaan. Nah, ya, jadi ada sih dampaknya itu ke kita, Pak. Ada pressure-nya itu ada. Ya, rupanya bukan cuma Pak Suito sekeluarga ya Pak. Ada banyak orang juga mengalami hal yang sama. Ya, apa yang sudah diidam-idamkan tiba-tiba bisa tidak diperoleh gitu ya. Kita juga tidak pernah menyangka hal ini terjadi, juga membawa dampak bagi gereja ya. Nah, Pak Suito, saya mau tanya, kira-kira di tengah-tengah situasi keadaan saat ini, masalah PSBB, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu menjalani kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga? Gini Pak, masalahnya saya menghadapi ada orang yang suami yang berkata, tolong dong doakan istri saya. Dia kan tahu ini keadaan sekarang demikian. Malah istri saya marah-marah, susah keluar, apa-apa cari nafkah. Kan ini nggak bisa. Dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Pak Suito, ya Ibu Ong Ong mau cerita apa, silakan. Ya, pada prinsipnya kami mencoba saling memahami gitu. Saling memahami, saya memahami, Ong juga stres. Ya, Ong juga stres karena urusan rumah tangga, dia juga jadi lebih repot. Mungkin bisa cerita sedikit?
Oh, sebetulnya dibilang repot, dibilang bertambah repot, ada bertambah repot, tapi dari dulu juga biasa pekerjaannya begini. Ya, kalau saya lihat terutama di awal-awal dia jadi terlalu capek karena segala diurus sendiri tuh jadi serba pengen benar, serba pengen bersih. Akhirnya juga jadi kecapean. Nah, terus cara belanja dia juga bingung. Mau ke supermarket agak takut-takut. Nah, tapi akhirnya sih ketemu way out-nya, Pak. Jadi bisa lewat telepon, bisa lewat online. Uh, nah, cuma saya belajar untuk memahami dia capek. Kelihatan, walaupun tadi Ong bilang biasa aja, tapi sebenarnya kelihatan dia capek. Nah, jadi saya kadang-kadang pagi saya bantuin dia, walaupun sebetulnya cuma sedikit. Iya dikit, aku untung. Saya bantu dia potong-potong sayur, cuci buah, potong buah, apa yang saya bisa bantu, saya ikut. Ya. Kalau pagi-pagi bangun tidur, saya taunya capek karena dia bilang, pijet dong, katanya. Sebenarnya dia jarang sih minta seperti, saya tahu dia capek, mungkin stres juga, jadi saya belajar memahami, dia juga ada tekanan, saya harus menolong dia untuk kita bersama-sama saling mendukung di dalam tekanan ini. Ya. Jadi dengan Dan lama-lama, jadi dengan kata lain di tengah-tengah situasi keadaan yang demikian, ya Pak Suwito, Ibu Ong ini bisa tetap membangun keadaan yang harmonis suami istri, betul nggak Pak? Ya Pak, bukan berarti ideal ya Pak ya, tetap sih ribut-ribut ada juga dikit-dikit Pak, tapi nggak sampai jadi tegang. Ya, ya. Intinya sih saya jangan terlalu memikirkan persoalan saya. Saya belajar menempatkan diri kalau jadi dia juga gitu. Mungkin soal ekonomi ini juga diam-diam juga buat dia juga jadi satu stres tersendiri juga walaupun tidak kelihatan. Ide yang baik ya Pak, bagaimana Bapak bisa sebagai seorang suami bisa lebih memahami kebutuhan istri, pergumulan istri, begitu ya Pak? Betul ya Pak? Ya. Ya. Silakan Ibu Ong mau cerita sedikit Bu, bagaimana di tengah-tengah keluarga suasana harmonis Bu? Kami tuh tinggal berdekatan dengan adik-adik saya. Jadi biasanya sih sehari-hari ketemu. Tiap hari kita ketemu karena kita punya rutinitas makan malam bersama-sama 3 keluarga. Nah sekarang ya nggak ketemu, jadi ada sesuatu yang rasanya hilang juga. Terus coba ya kita usahakan tetap kontak dan ya rutinitas dan segala sesuatu dulu aja. Memang ada hal-hal yang tidak bisa seperti dulu, seperti ya mungkin semua juga mengalami untuk hal nggak terlalu beda sih ya. Ya mungkin kalau belanja nih, Ong ini ada satu kebiasaan baru, Pak. Jadi dia ada belanja ke pedagang buah yang di pinggir jalan. Jadi dia bilang, ya kita tolong juga lah belanjain mereka. Nah, caranya adalah supaya nggak ketemu kita. Ini telepon. Maaf, saudara-saudara, mungkin ini ada
gangguan sedikit ya. Saya sambil menanti Pak Suwito, saya mau saudara. Oh ya, sekarang udah nyambung Pak. Maaf tadi menghilang ya. Ya, maaf ya. Iya. Mungkin saya ulang sedikit ya Pak Philip. Ya. Jadi soal belanja nih, Ong ini ada kebiasaan baru, dia belanja dari pedagang yang di pinggir jalan, dari kaki lima. Caranya adalah kita telepon. Kita minta nomor teleponnya, lalu kita pesan lewat telepon, lewat WA. Nanti kita naik mobil, kita taruh uangnya udah pas di dalam bagasi. Mereka yang masukkan ke bagasi, ambil uangnya, mereka pergi, kita tutup bagasinya lalu pergi. Jadi ya kita ikut bantu-bantu lah katanya mereka yang di pinggir jalan, kita belanja juga. Dan akhirnya beberapa jadi langganan juga karena ternyata mereka juga cukup profesional. Bisa kirim foto, ada apa aja. Ya, itu satu kegiatan yang dulu kita nggak pernah pikir gitu. Belanja segala lewat telepon. Ya, terima kasih Pak. Sekarang ini sebelum ke yang berikutnya, saya mau memberitahukan dulu kepada saudara-saudara yang ikuti acara What Bible Says ini, jika saudara-saudara ada pertanyaan, silakan saudara boleh mencatatnya supaya sebentar kita boleh meminta baik itu Pak Suwito ataupun Ibu Ong untuk boleh menyampaikannya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin ditanya oleh banyak orang, Pak. Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Kira-kira, saudara-saudara saya perkenalkan dulu ya. Saya kenal Pak Suwito dengan Ibu Ong ini lupa kapan, tetapi di dalam acara ME, Marriage Enrichment. Waktu itu kami ikut angkatan yang ke-13. Sekarang sudah angkatan ke-40-an ya Pak? Iya, 44. Ya, jadi saya lupa tahunnya, tapi saya ingat itu adalah kami di angkatan yang ke-13. Saya waktu ikut acara itu, salah satu narasumber adalah Pak Suwito dan Ibu Ong sangat berkesan kepada saya. Makanya malam hari ini kita undang beliau untuk datang untuk boleh sharing. Nah, Pak ini, Bapak dan Ibu boleh tolong share kira-kira sudah berapa lama menikah, nah di tengah-tengah keluarga, kira-kira ada titipan apa enggak? Kira-kira ketika menghadapi hal-hal yang membuat bosan atau membuat apa, kira-kira bagaimana sih menyelesaikannya? Silakan. Ya, kami menikah tahun 88, Pak. Jadi berarti sudah 31 tahun. Ya. Ya kalau ingat-ingat umur pernikahan jadi berasa tua nih, Pak. Ya tidak terasa perjalanan hidup ini dari dulu sampai sekarang rasanya seperti baru kemarin gitu. Nah, oh, udah sekian lama ya. Kalau kita lihat foto-foto, terasa itu perjalanan itu. Oh, ternyata sudah lama ya, dulu kita masih begini, sekarang sudah berbeda. Ya, sebuah kenangan juga sih buat kita, Pak. Nah, di dalam perjalanan itu memang ada yang enak, ada yang kurang menyenangkan, ada yang rasa susah. Ya mungkin semua juga ngalamin lah Pak. Ya kami juga ngalamin. Ya termasuk mungkin setiap orang ingin punya keturunan ya. Nah kami juga sudah berusaha, bukan tidak ingin, tapi ternyata untuk hal ini Tuhan tidak anugerahkan bagi kami. Ya ini juga satu perjalanan iman kami juga bersama dengan Tuhan. Ya, tetapi di dalam segala situasi itu Tuhan menolong kami untuk boleh tetap bersyukur. Tuhan menolong kami untuk tidak
saling menyalahkan. Tuhan menolong kami untuk kita tetap menjalani hidup ini. Nah, kelihatannya koneksinya agak putus ya. Putus ya? Enggak sih, kedengaran. Udah. Ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kita merasa orang lain kok dapat dengan begitu mudah, kita kok sudah berjuang kok tidak dapat. Ya, tapi itulah perjalanan kami gitu Pak, yang membentuk kami, yang memurnikan kasih di antara kami. Ya, tapi intinya sih kami tetap merasa bersyukur Pak. Saya bersyukur bisa ketemu Ong-Ong. Buat saya dia anugerah Tuhan yang terindah bagi hidup saya. Amin. Puji Tuhan ya. Silakan mau tanya apa? Kalau saya boleh tanya, Pak, Ibu, biasanya kegiatan Ibu di rumah, kalau Pak Ong-Ong, Pak Suwito berangkat kerja itu Ibu kerjanya apa ya, Bu ya? Saya ada kegiatan untuk, tapi juga enggak maksudnya kegiatan yang tidak terlalu memakan waktu, membantu kakak saya. Tapi paling seminggu 5 kali lah, 2-3 jam per hari. Nah, memang sudah beberapa tahun ini kita enggak pakai pembantu khusus, hanya 1 karyawan laki-laki. Ya segala macam dia kerjanya, jadi enggak khusus untuk di rumah. Lumayan lah, bisa bantu-bantu untuk pel, cuci piring gitu, nyuci mobil ataupun belanja-belanja dia bisa. Jadi ya ada kegiatan yang di rumah juga. Dan apa lagi ya? Ya saya tuh dekat dengan kita bikin kegiatan bersama gitu. Jadi Ibu masih aktif gitu ya di rumah, jadi walaupun ditinggal sama Pak Suwito kerja, tapi Ibu nggak rasa sepi sendiri gitu ya, karena banyak keluarga di samping ya. Enggak tuh, saya biasa cari kesibukan sendiri. Meskipun di rumah sendiri, kalau dia pas keluar kota, ada aja gitu. Apa aja, baca, mau ngerjain apa, gitu, atau bosan. Yang intinya sih kita harus cari-cari kesibukan. Ya, terima kasih ya Bu ya. Pak atau Bapak, Pak Suwito atau Ibu Ong-Ong ya, ini pertanyaan yang saya kepingin tanya Pak. Barangkali Ibu Ong-Ong bisa kalau bersedia jawab, silakan ya. Soal belum dikaruniakan anak ya, pernahkah menyalahkan pasangan ya, ataukah menyalahkan Tuhan gitu loh? Kenapa Tuhan tidak mengaruniakan anak? Kira-kira atau ada orang yang mungkin tanya, wah ini mah belum dikaruniakan anak, kena begitu dan lain sebagainya. Kira-kira bisa sharing Pak? Kalau dilihat tuh. Selama ini kita nggak pernah saling menyalahkan. Ya mungkin dari awal ya pernah dari awal sih kita berpikir oh nanti seperti pada umumnya orang berkeluarga akan mempunyai keturunan dan lain-lain. Tapi sesudah dengan sekian lama ya sudah harapan itu ya kita tidak pernah menjadikan kita tuh ribut atau saling menyalahkan.
Di balik itu semua kami bersyukur dikasih waktu yang lebih banyak, di mana kami berdua bisa banyak melakukan hal-hal yang berdua bersama-sama. Nggak usah memikirkan nanti, sebagai contohnya nanti anak mau sekolah apa, jurusan apa, nanti anak ini belum pulang atau apa gitu. Hal itu mau pergi sekarang, mau ini sebelum ada pandemi, kami sering melakukan traveling, mau pergi saja gitu, nggak usah memikirkan lagi hal-hal yang lain. Putus? Apa? Udah gitu tuh. Oke. Tadi masih terdengar ya Pak ya? Dengar, ya. Ya. Pak Suwito Ya, mau sampaikan sesuatu, Pak? Ya, kalau tadi Ong cerita ada kemudahan tertentu dengan nggak punya anak, ya kita menikmati situasi itu. Ya. Tapi kalau dibilang ada kesedihan, ada juga kesedihan itu. Cuman kesedihan itu tidak menguasai kami. Jadi dengan tambahnya usia, mungkin reaksi saya dan Noong juga agak berbeda. Saya lebih merasa nggak ada anak itu dampaknya lebih besar. Buat saya lebih terasa. Ya, kalau dia mungkin banyak saudara, banyak apa, nah, saya lebih terasa. Dulu kami punya kawan, 2 pasang, dua-duanya ini nggak punya anak juga. Nah, tapi akhirnya mereka punya, Pak. Ada yang setelah 7 tahun, ada yang malah setelah umurnya 42 tahun. Nah, jadi di dalam perjalanan waktu ini, kadang-kadang kita bersuka cita ya, mereka akhirnya dapat. Nah, tapi juga ada perasaan, waduh mereka dapat ya, kita belum, kita tetap nggak dapat. Nah, perasaan-perasaan seperti itu, kalau saya ada. Nah, tapi buat saya sangat bersyukur saya ketemu Ong-Ong. Jadi itu saya belajar berkata cukup. Ya, lewat Ong-Ong saya kenal Tuhan Yesus. Kalau melihat perjalanan saya, rasanya tidak mungkin saya itu bisa percaya Tuhan. Dilihat dari lingkungan keluarga, dari lingkungan teman-teman. Dan Tuhan tuh benar-benar mempertemukan saya dengan Ong-Ong. Kalau dikilas balik ke belakang, sepertinya Tuhan sudah rencanakan sejak saya masih kecil gitu, supaya diarahkan kejadian-kejadian itu, saya akhirnya bisa ketemu dia. Jadi dialah ungkapan Tuhan yang mengejar saya gitu ya. Saya jauh dari dia, Tuhan kejar saya lewat saya dipertemukan dengan Ong. Jadi itunya saja sudah sebuah anugerah buat saya. Ya. Jadi ya begitu Pak. Bagus ya Pak, bisa melihat secara positif ya. Luar biasa. Silahkan mau tanya. Pak, Ibu mau tolong tanya, apakah tidak pernah kepikiran oleh Bapak atau Ibu untuk ambil anak gitu? Adopsi. Pernah sih. Ya. Pernah, karena orang tua juga ada menyarankan ya. Waktu kami masih lebih muda juga. Ya setelah kami bawa dalam doa, kami timbang-timbang, akhirnya kami merasa nggak siap. Kami merasa nggak siap untuk mengadopsi seorang anak.
nggak siapnya kenapa, mungkin saya juga nggak tahu, Pak. Cuman pada waktu itu rasanya kok tidak ada damai sejahtera gitu. Untuk dengan bulat oke, kita mengadopsi. Ya. Pak dan Ibu Ong ya, saya mengikuti ME angkatan 13. Saya boleh katakan semua apa yang diucapkan pembicara, semuanya hampir boleh dikatakan saya lupa. Tapi satu hal yang saya tidak lupa, waktu Pak Suito dengan Ibu kesaksian tentang hal ini. Benar. Hari ini ditanya siapa hari itu yang khotbah, apa, udah lupa. Tapi yang sangat berkesan, apa yang disampaikan oleh Pak Suito hari itu dengan Ibu Ong ya. Nah, hari ini saya percaya di antara para saudara-saudari yang ikut acara ini, mungkin mereka juga kepengen tahu, Pak. Bolehkah Bapak mungkin untuk membagikan, Pak, ya, bagaimanakah ketika orang-orang yang tidak dikaruniakan anak? Saya senang dengan kalimat Bapak, tidak dikaruniakan anak bukan berarti tidak, tapi Tuhan punya cara lewat Ibu Ong bahwa Pak Suito lebih dekat dengan Tuhan. Itu luar biasa. Nah, jadi bagaimana Pak, itu untuk menjawab orang-orang yang mungkin mereka takut tidak punya anak, atau mereka benar tidak dikaruniakan anak. Bagaimanakah mereka bisa meneruskan bisnis mereka, ya, memikirkan siapa yang meneruskan bisnis mereka ketika mereka masa tua, dan kira-kira apa yang harus mereka hadapi ketika tidak punya anak. Terima kasih, Pak. Ya, memang soal mewarisi ini memang jadi pikiran juga sih, Pak. Jadi pikirannya, mungkin gambarannya gini, kami kalau jalan-jalan tuh suka mengumpulkan salt and pepper, Pak, untuk souvenir. Kita kumpulkan koleksi. Nah, kami kumpulkan, tapi kita nggak punya meja, nggak punya lemari untuk pajang. Jadi kita cuma simpan di dalam dus gitu ya. Nah, suatu hari kami buat. Setelah buat kami pajang. Nah, setelah pajang di dinding, ada satu kekosongan dalam hati saya. Anehnya tuh bukannya gembira sekarang dipajang, kosong. Saya pikir, nanti ini buat siapa ya? Jadi saya ingat Abraham hartanya banyak, apalagi ya, saya cuma soal salt and pepper aja mikir ke sana gitu. Dan itu memberi hati perasaan yang kurang nyaman. Jadi memang soal-soal seperti itu menjadi bagian dari perasaan kami. Kadang-kadang ada barang, waduh ini mahal ya, dalam hati, tapi saya nggak ngomong sama, aduh kalau saya punya anak ini saya beli. Karena nanti ini untuk saya berikan ke orang lain. Jadi hati mewarisi itu memang kayaknya Tuhan tanamkan ya ke kita. Jadi saya belajar melihat, ya saya hidup harus mewarisi sesuatu. Ya, mungkin Tuhan ingin saya wariskan bukan ke anak, tapi saya harus mewariskan sesuatu ke orang lain. Ya, mungkin bukan salt and pepper, mungkin bukan duit, tapi saya harus mewariskan sesuatu. Ya itu yang memberi kita semangat. Ya, memberi kita, walaupun nggak dapat anak, Tuhan titipkan yang lain, mewariskan yang lain ke orang lain. Mungkin itu, Pak. Nah, kalau soal hari tua, atau mungkin masing-masing. Ya kalau hari tua ada kekhawatiran sih, pikiran ada, Pak. Pikiran hari tua ada bagaimana?
itu ada. Uh, apalagi kalau berpikir nanti saya tinggal sendiri atau Ong tinggal sendiri. Nah, saya pikir kalau Ong tinggal sendiri masih lebih enak, Pak, dia saudara-saudaranya banyak. Kadang-kadang berpikir, ya nanti kan ada suster juga lah ya, suster yang jagain. Tapi juga berpikir, suster juga banyak yang jahat tuh kalau nggak ada yang kontrol. Gitu. Nah, tapi ya kalau dipikir-pikir terus ke depan, nggak ada selesainya, Pak. Sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi saya belajar melihat ke belakang. Saya belajar melihat ke belakang, bagaimana Tuhan dulu menolong. Dan bagaimana apa yang saya alami, yang terjadi hari ini, itu tidak pernah terfikir. Jadi, saya pernah sharing sama teman-teman, kita kasih judul, Jalan Hidup Tak Terduga. Nah, semua teman-teman sharing. Lalu dalam sharing itu, akhirnya kita kesimpulan satu, semua pun tidak ada yang menduga hari ini kita seperti sekarang. Ya, sampai termasuk pandemi ini juga kita nggak duga. Nah, jadi sudahlah saya tidak mau memikirkan ke depan, karena kalau saya ngelihat ke belakang pun saya nggak bisa duga hari ini. Nggak, saya usaha anak juga saya nggak duga. Ya, tapi ya saya diajar untuk belajar mengandalkan Tuhan. Yang penting saya mempersiapkan diri untuk hari tua itu. Yang penting saya mempersiapkan diri untuk hari tua itu. Nah, nanti mungkin saya cerita apa yang saya persiapkan. Ya. Terima kasih Pak Suito dan Ibu Ong. Saya mungkin boleh menyimpulkan apa yang kelihatannya yang saya sinyalnya nggak bagus ya, Pak. Kedengaran ya. Kedengaran. Kedengaran, Pak. Maksudnya setelah saya mendengar apa yang Pak Suito katakan dan apa yang Ibu katakan itu, saya mungkin bisa menyimpulkan ya Pak, bahwa kalau anak itu bukan yang utama. Betul tidak ya Pak ya? Tuh, bukan soal nanti siapa yang kita wariskan, bagaimana masa tua kita, siapa yang peduli, karena kita juga melihat ada orang yang punya anak banyak juga tidak dilayani orang tua. Ya, orang tua yang punya banyak anak, anaknya juga tidak peduli kepada orang tua. Kita juga lihat. Yang kedua, saya bisa melihat bahwa yang wariskan itu bukan nanti ke anak kita wariskan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tapi mewariskan iman, mewariskan keteladanan. Seperti tadi saya katakan kepada Pak Suito, Ibu, itu pertemuan itu satu hal yang tidak pernah saya lupakan gitu ya Pak. Saya ingat selalu. Makanya ketika rekan saya itu Pak Agra lagi memikirkan acara ini, saya hanya satu nama saya ingat, Pak Suito. Terima kasih. Pasti ini menjadi berkat untuk setiap kami, Pak. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang tanya ini, Pak Suito dan Ibu. Kalau nanti masa tua, apakah Ibu dan Bapak kepikir Bapak Ibu bisa, nanti kalau saya nggak punya anak sih gampang, mudah aja. Kan sekarang ini ada panti jompo yang bagus atau gimana? Ini soal panti jompo, Pak. Ada apa Bu tadi yang terakhir? Oh, panti jompo. Ya. Memang itu terpikir juga,
apakah nanti kita akan ke panti jompo uh, atau ikut ke salah satu saudara. Nah, itu kan kemungkinan yang bisa kita pikirkan. Cuman ya itu tadi Bu, kalau saya melihat perjalanan ke belakang itu kok perjalanan itu banyak tidak terduganya. Jadi kita tidak terlalu memikirkan sampai ke detail. Cuman kita memikirkan kemungkinannya ya. Jadi kami lebih fokus kita harus mempersiapkan diri. Jadi nanti kemungkinannya atau ke panti jompo atau ikut saudara mungkin Pak gitu. Orang kita satu hidup sehat. Kami tidak punya orang untuk diandalkan. Ya, walaupun di panti jompo ataupun di rumah saudara, kami harus bisa mandiri sejauh mungkin. Nah, ini sangat memperhatikan jangan kebanyakan duduk. Ya, termasuk di masa pandemi ini kita usahakan kita jangan sampai duduk terus nih. Kita harus bergerak. Ya, terima kasih. Nah, itu soal juga selalu mengingatkan saya. Masih kedengaran Pak? Ya. Masih kedengaran Pak ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Oh, oke. Ya, mungkin saudara kalau ada yang mau bertanya, silakan 1-2 orang lagi. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Katanya kurang enak. Halo? Ya. Ya, udah jelas ya Pak ya? Ya. Nah, Ong ini berkali-kali mengingatkan saya. Saya ini orangnya pelupa. Ong ini ingatannya, saya pikir lebih dari umum. Ya, dia ingat. Saya lebih cuek, dia lebih perhatian. Nah, Ong selalu mengingatkan saya, kamu harus tahu ini, kamu harus tahu itu. Nah, satu kalimat sebetulnya kurang enak. Kalau saya nggak ada, kamu gimana? Jadi, Ong ini sangat mempersiapkan saya untuk mandiri. Ya, kadang-kadang saya jadi saya terbawa, saya terpikir, ya akhirnya, ya betul, saya harus mempersiapkan mandiri, ya terutama nanti kalau saya menghadapi hari tua. Nah, jadi pernah ada satu hari, Pak, kami jalan-jalan di luar negeri ini. Nah, di luar negeri, paspor dan uang ada di tangan saya. Nah, hilang, Pak. Tasnya itu lepas di pinggang, saya tidak sadar. Nah, kejadian itu tentu bikin kaget. Nah, bagaimana akhirnya kalau kita pergi lagi ke luar negeri, Ong yang simpan. Nah, tapi lama-lama kami runding, kalau caranya begitu terus, saya tidak dididik untuk mandiri, tidak ingat, untuk perhatian, untuk teliti. Nah, jadi saya ingat kata-katanya Ong, kalau saya nggak ada bagaimana? Nah, jadi akhirnya saya tetap bawa, tapi bagi dua supaya resikonya setengah. Ong bawa, saya bawa. Uang Ong bawa, saya bawa. Saya fotokopi, paspor itu saya simpan. Ong juga simpan. Ya. Tapi intinya kami bersama-sama, tapi kami juga saling mempersiapkan diri untuk mandiri. Karena nanti hari tua kami harus jalani mungkin
Saya rasa ini apa yang diucapkan oleh Nanti sendiri, Pak. Sebenarnya kalau hari tuanya bareng-bareng. Halo, Pak Philip. Ya, silakan lanjutkan, Pak. Ya. Yang terakhir masih tersambung nggak, Pak ya? Ada putus sedikit kali, Pak. Oh, sedikit ya. Ya, jadi kami saling mempersiapkan diri untuk mandiri, Pak. Ya, karena kami sadar, ya ini keuntungannya mungkin nggak punya anak, Pak ya. Jadi kami benar-benar mempersiapkan diri untuk berjuang untuk sehat dan saling belajar dari pasangan supaya diri sendirinya makin utuh gitu. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, kalau ada saudara yang mengikuti acara ini, saudara mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Suito dan Ibu Ong-Ong, kira-kira saya dapat menyimpulkan bahwa pernikahan itu bukan hanya ditekankan soal punya anak atau tidak punya anak, tetapi yang terutama bagaimana suami istri membangun relasi yang baik, suami istri bagaimana mempersiapkan satu dengan yang lain jikalau suatu hari tidak ada. Anak itu adalah pemberian daripada Tuhan, bukan apa yang kita mau pasti kita dapat. Kira-kira begitu ya Pak. Dan saya rindu, saudara, kalau ada yang mengikuti acara ini, saudara yang mendengar, ingatlah tidak punya anak itu belum tentu itu kutuk Tuhan, ya belum tentu, ya. Kadang Tuhan izinkan kita tidak punya anak juga punya maksud, rencana yang baik seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Suito, luar biasa ya. Saya mau membaca satu bagian firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi sebuah teladan, sebuah peringatan yang baik bagi kita di dalam Mazmur, kitab Mazmur 112, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Jadi hal yang pertama dikatakan oleh pemazmur, berbahagia itu bukan dari anak yang banyak, harta yang banyak, tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita kalau suka kepada Tuhan, berarti kita taat kepada perintahnya. Yang kedua, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang suka kepada perintahnya, di dalam ayat yang kedua dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kalau saudara-saudara hari ini mengikuti acara ini, mungkin saudara punya anak, saudara. Tapi jikalau saudara tidak sungguh-sungguh, seperti firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan, yang suka kepada perintah Tuhan, saudara tidak akan melihat anak cucu saudara itu menjadi perkasa. Bahkan angkatan orang benar akan diberkati. Saudara ketika takut akan Tuhan, saudara ketika melakukan perintah Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bukan saja anak cucu diberkati, di sini dikatakan orang benar itu akan diberkati. Ini janji Tuhan. Dan yang terakhir, harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Saudara, harta dan kekayaan. Kita jangan senantiasa memikirkan itu adalah materi. Tapi harta kekayaan itu kebajikannya, nilai-nilai, value yang ditinggalkan di dalam rumah itu. Dan kebajikan tetap untuk selamanya. Ya biarlah firman Tuhan ini dengan kesaksian yang kita dengar tadi boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Bahkan jikalau ada saudara-saudara yang tengah bergumul masalah keluarga, saudara kembali kepada firman Tuhan. Ketika ada saudara yang sedang bergumul untuk memiliki anak, belum dikaruniakan anak, ingatlah anak adalah pemberian Tuhan. Belum tentu saudara punya anak sendiri, saudara akan memiliki keluarga yang bahagia kalau saudara tidak takut akan Tuhan.
Apalagi kalau saudara mengadopsi anak tanpa seizin Tuhan, mungkin anak saudara itu bukan menjadi berkat, tetapi menyusahkan saudara sekalian ya. Puji syukur kepada Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat. Sekali lagi terima kasih Pak Suito, Ibu Ong untuk apa yang dibagikan. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam acara What Bible Says. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari hamba-Mu Pak Suwito, Ibu Ong, bagaimana ketika Tuhan mempunyai rencana khusus untuk keluarga mereka. Tuhan ketika tidak mengaruniakan anak, tapi Tuhan punya rencana khusus bagi mereka. Tuhan pakai mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap orang yang mengikuti acara ini. Mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati. Membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Yang melakukan firman-Mu. Mereka yang belum dikaruniakan anak. Kami boleh belajar anak adalah pemberian daripada Tuhan. Mungkin kami boleh melihat anak itu ada di depan kami atau Tuhan tidak memberi. Semua itu adalah di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan punya rencana yang khusus bagi kami. Dan kami percaya ketika Tuhan menitipkan anak ataupun Tuhan tidak menitipkan anak, semua ada tanggung jawab di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kedua hamba-Mu, Pak Suwito, Ibu Ong, biar dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara, puji syukur kepada Tuhan, acara What Bible Says ini mendapatkan respon dari banyak orang. Namun mungkin oleh karena masalah waktu, sehingga banyak orang nanti belakangan baru mereka lihat ya, sehingga tidak sempat untuk memberikan pertanyaan. Nah, mulai minggu depan, yaitu Sabtu, acara kita itu akan dipindahkan ke hari Sabtu. Khusus untuk minggu depan itu kita mulai pada Sabtu 6 Juni pukul 19. Sekali lagi, mulai minggu depan itu mulai pada Sabtu 6 Juni pukul 19. Kami mohon saudara-saudara sekalian semua untuk dapat mengikutinya ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Suwito, Ibu Ong, Tuhan memberkati, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Philip, Ibu Philip, terima kasih. Terima kasih Pak, makasih Bu. Tuhan berkati.